Diam. Polisi menyergap sekelompok remaja yang didugakan tawuran di Jalan Pondok Pinang, Jakarta Selatan, Sabtu dini hari. 4 remaja yang terpisah dari kelompoknya berusaha kabur, namun akhirnya tertangkap. Sebelumnya warga melapor ke polisi bahwa terdapat sekelompok remaja yang berkumpul dengan membawa senjata tajam. Menurut warga, di kawasan ini sering terlihat sekelompok remaja yang meresahkan. Tawuran sih belum ada, cuma kalau trek-trekan di situ sama gangster yang ini nodong-nodong di lampu merah, udah dua kali kejadian. Berarti belum sempat tawuran, Bang, ya? Belum sempat. 4 remaja yang tertangkap kini masih dalam pemeriksaan di Polsek Kebayoran Lama. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Bupati Donggala abaikan prokes, joget bersama warga. PPKM level 3, kawasan Puncak dipadati wisatawan. Tersangka penistaan agama Yahya Waloni dan Muhammad Kece jatuh sakit. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore hari ini bersama saya Davi Pratama dan rekan saya Syafati Suryo yang akan bergantian menyampaikan informasi selama 2 jam ke depan. Ya Syafa, selain informasi tadi kita memiliki informasi apa lagi? Ya, selamat sore Davi dan pemirsa. Kita awali iNews sore hari ini dengan informasi nekat beroperasi di masa PPKM level 3. Sebuah tempat hiburan malam di kawasan Cipayung, Jakarta Timur ditutup paksa petugas. Petugas Satpol PP mendatangi sebuah tempat hiburan malam di kawasan Cipayung, Jakarta Timur dini hari tadi. Kedatangan petugas sontak membuat para pengunjung kafe panik. Sebagian besar pengunjung tidak menerapkan protokol kesehatan dengan melepas masker dan tidak menjaga jarak. Selain melanggar protokol kesehatan, kafe ini beroperasi secara sembunyi-sembunyi. Meski Jakarta sudah masuk zona hijau, namun tempat hiburan malam masih belum diizinkan buka. Petugas kemudian menutup paksa lokasi ini. Masih buka, kita tindak, kita tutup sementara. Selanjutnya kita masih muter-muter dan kita menemukan banyak yang sudah tutup pada malam ini. Kegiatan ini akan berlangsung seperti apa? Kegiatan ini terus berlanjut sampai PPKM level 3 maupun nanti akan turun. Di masa penerapan PPKM level 3, razia serupa akan terus digelar demi mencegah peningkatan kasus COVID-19 di ibu kota. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, Bupati Donggala Kasman Lasa mengakui dirinya berjoget bersama warga di tengah pandemi COVID-19. Menurut Kasman, aksinya berjoget sebagai bentuk hiburan yang berguna untuk meningkatkan imunitas masyarakat. Video Bupati Donggala, Sulawesi Tengah, Kasman Lasa bernyanyi dan berjoget di tengah acara pernikahan hingga berkerumun warga viral di media sosial. Kasman berjoget dengan masker yang diturunkan bersama sejumlah warga yang tidak bermasker. Seperti diketahui, Kabupaten Donggala merupakan satu wilayah yang menerapkan PPKM level 3. Sejumlah kegiatan masyarakat masih dibatasi, termasuk pembatasan penyelenggaraan resepsi pernikahan. Ini kan namanya masing-masing daerah dia punya variasi untuk mau menerjemahkan namanya COVID itu. Tidak harus semata-mata dibawa di rumah sakit. Tidak harus nah orang dibawa di rumah sakit juga saya juga perintahkan sama dokter, sama kepala bawa hibur mereka. Ternyata tidak ada, kosong. Rumah sakit Tambuk kosong. Tinggal 4 kalau tidak salah. Di Tambuk. Iya. Jadi begitu.
Setelah Yahya Waloni, tersangka penistaan agama Muhammad Kece juga disebut sedang sakit. Pengacara Kece meminta kliennya agar segera dibawa ke rumah sakit. Tersangka penistaan agama Muhammad Kece kini dikabarkan tengah sakit. Kece yang tengah ditahan di rutan Barreskrim Polri disebut menderita penyakit gula tinggi. Kuasa hukum Kece pun meminta agar Kece dibawa ke rumah sakit. Namun di sisi lain, Karopenmas Polri Brigjen Rusdi Hartono menyebut petugas kesehatan selalu berjaga 24 jam di rutan Barreskrim Polri. Tahanan yang sakit pasti akan langsung ditangani. Sementara, Yahya Waloni yang juga menjadi tersangka penistaan agama dilarikan ke rumah sakit setelah diperiksa di Barreskrim Polri. Ia dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati karena terindikasi mengalami sakit jantung. Pasca pemeriksaan BAP di Mabes Polri, begitu beliau mengalami gejala indikasi sakit jantung, jadi langsung dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati ini. Pukul berapa tadi, Pak? Yahya ditangkap pada Kamis 26 Agustus lalu di rumahnya di kawasan Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Ia telah menjadi tersangka penistaan agama sejak Mei 2021. Yahya sebelumnya dilaporkan karena video ceramahnya yang merendahkan kitab Injil dengan menyebut fiktif atau palsu. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, seekor anjing ditembak oleh orang tak dikenal di Malang, Jawa Timur. Tak hanya ditembak, anjing tersebut juga diseret usai mati di tempat. Video penembakan seekor anjing oleh orang tidak dikenal viral di media sosial. Anjing yang berada di depan rumah warga di daerah Malang, Jawa Timur ini ditembak sebanyak 2 kali dan langsung mati di tempat. Video ini pun mendapat kecaman dari warganet dan organisasi perlindungan hewan. Mereka meminta polisi untuk menyelidiki kasus ini. Apapun itu bentuk hewan, apakah dilindungi atau tidak, domestik atau bukan, sebenarnya bukan wewenang masyarakat untuk melakukan tindakan tanpa izin. Sementara itu, Satreskrim Polres Malang Kota terus mendalami tentang jenis senapan yang digunakan pelaku. Karena ini viral, kita coba akan dalami perkara itu, dan kita coba akan, tim kami dari Opsnal sudah melakukan penyelidikan. Kita menunggu nanti hasilnya seperti apa. Semoga nanti ada hasil yang baik dan segera kita tindak lanjut. Binatang juga oleh negara itu juga dilindungi. Kalau memang terbukti, kita kenakan pasal 302 dengan ancaman pidana. Kasus serupa telah terjadi beberapa kali di Indonesia. Dalam KUHP nomor 302 ayat 2, pembunuh hewan dapat dijerat dengan undang-undang pidana dengan ancaman hukuman maksimal 9 bulan penjara. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, PPKM di kawasan Bogor turun ke level 3. Wisatawan membanjiri kawasan Puncak. Sebelumnya pergerakan warga ke Puncak dibatasi. Di tengah level PPKM yang semakin menurun, kondisi lalu lintas menuju Puncak Bogor pagi tadi terpantau ramai sejak pagi hingga siang tadi. Antrean kendaraan terpantau di kilometer 48 Simpang Gadok, namun penyekatan tetap diberlakukan. Pengendara wajib memperlihatkan hasil negatif swab antigen atau keterangan vaksinasi. Dan untuk mengetahui kondisi terkini arus lalu lintas di Puncak, kita sudah terhubung dengan Vito Erlangga di Simpang Gadok, Puncak, Jawa Barat. Selamat sore Vito, bagaimana situasi lalu lintas di kawasan wisata Puncak sore hari ini? Ya, selamat sore Safa dan pemirsa, dapat kami laporkan pada sore hari ini arus lalu lintas di kawasan Simpang Gadok saat ini Satlantas Polres Bogor sejak sekitar pukul 12.00 siang hari tadi telah memperlakukan rekayasa lalu lintas berupa one way atau satu arah dari arah Puncak menuju ke arah Jakarta. Hal ini diterapkan untuk mengurai kepadatan kendaraan yang terjadi di kawasan wisata Puncak, yang mana seperti diketahui bahwa memang pada Sabtu pagi tadi banyaknya volume kendaraan yang menuju ke wilayah Puncak ini mengakibatkan kepadatan yang cukup berarti di kawasan wisata Puncak. Maka dari itu untuk mengurai kepadatan tersebut, petugas kepolisian kemudian menerapkan
rekayasa lalu lintas berupa one way, yang mana untuk penerapan rekayasa lalu lintas one way ini kami belum mengetahui secara pasti akan hingga sampai kapan, namun akan diterapkan secara situasional. Hal ini mengakibatkan sejumlah kendaraan yang hendak menuju ke wilayah Puncak ini terpaksa harus mengantri di gerbang tol Ciawi hingga kilometer 48. Kemudian berdasarkan keterangan dari Kasatlantas Polres Bogor, AKP Diki Pranata, pihaknya menyebut bahwa memang pada hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan dibandingkan dengan pekan-pekan sebelumnya. Hal ini seiring dengan penerapan level PPKM yang mana di pemerintah Kabupaten Bogor sendiri saat ini artinya sejumlah wisata di kawasan wisata Puncak Bogor ini sudah mulai dibuka secara bertahap dengan penerapan protokol kesehatan yang cukup ketat. Untuk memastikan hal tersebut, Satlantas Polres Bogor bersama dengan Satgas COVID-19 sendiri masih mewajibkan segenap calon wisatawan yang hendak menuju ke kawasan wisata Puncak ini wajib menunjukkan sertifikat vaksin atau menunjukkan hasil swab PCR atau antigen negatif. Kembali ke Anda, Safa. Iya, terima kasih Vito Erlangga melaporkan langsung dari kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat. Beralih ke informasi lain, pemirsa, sekolah dasar rusak berat diterjang banjir bandang di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Bupati Polewali Mandar akan memindahkan lokasi sekolah ke tempat yang lebih aman. Sekolah Dasar Negeri 057 Papandangan, Kecamatan Andreapi, Porak-Poranda diterjang banjir bandang. Seluruh bangunan sekolah pun tertutup lumpur tebal dan kayu yang terbawa banjir. Bangku, meja belajar, dan buku-buku ikut rusak terendam banjir. Hujan deras yang turun sejak Kamis sore hingga malam memicu meluapnya sejumlah sungai. Pemerintah setempat telah datang ke lokasi dan membersihkan sisa material banjir bandang. Bupati Polewali Mandar mengatakan akan memindahkan lokasi sekolah ke tempat lain agar tidak kebanjiran lagi. Semalam terjadi bencana alam di sini, bencana yang kita tidak duga. Jadi apa yang terjadi di sini, ruangan perpustakaan tertimbun semua, lemari, buku hancur tertimbun oleh batu. Sekolah harus saya pindahkan. Ya, karena ini memang sekolah ini berada di bawah jembatan. Jadi tidak layak memang tempatnya ini. Ini kalau mau bagus, ini pertama lokasinya enggak cocok di sini. Karena dia masuk seperti kayak mau ke kebun. Pembersihan material akibat banjir bandang ini masih berlangsung. Petugas gabungan BPBD, Tim SAR, TNI, dan Polri diterjunkan ke lokasi untuk membantu warga. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. PPKM level 3 Jakarta dan Bogor menyiapkan sekolah tatap muka. Usai jeda bersama rekan saya Davi Pratama.